Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu walaupun secara online ya. Yang jelas kita lihat tatap muka juga udah alhamdulillah ya dalam kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dan terutama selalu diberi keimanan selalu. Amin. Baik, para mahasiswa semuanya, untuk kali ini kita akan melanjutkan ya materi kita berkaitan dengan perkuliahan kita ya, jaringan dan komunikasi data yang hari ini masuk ke sesi ke-6 ya, pertemuan ke-6. Kalau dua pertemuan lagi kita akan melaksanakan TS ya, kalau tidak ada perubahan jadwal. Baik, hari ini kita akan membahas ya, masih membahas mengenai protokol TCP/IP. Kalau kemarin kita bahas secara umum berkaitan dengan lapisan-lapisannya atau layer-layernya, sekarang kita bahas mengenai khusus lapisan aplikasi ya. Dimana kita tahu review sedikit di pertemuan yang lalu bahwa untuk di OSI itu lapisan aplikasi memiliki lapisan tersendiri. Tapi untuk di TCP/IP aplikasi layer ini atau lapisan aplikasi ini terdiri dari 3 lapisan yang ada di dalam OSI, yaitu lapisan transport, lapisan apa namanya aplikasi ya, dan satu lagi yang disebut dengan lapisan session, 3 lapis dijadikan satu di dalam TCP/IP. Baik ya. Oke, kita mulai ya pembahasan kita yang berkaitan dengan lapisan aplikasi. Nah, kalau kita bicara mengenai lapisan aplikasi yang ada di dalam TCP/IP, fungsi utamanya itu dari lapisan ini adalah yang jelas menjalankan atau mendefinisikan aplikasi ya, karena aplikasi ini adalah yang berhubungan langsung dengan end user. Nah, karena itu terdapat protokol-protokol yang ada di lapisan ini yang sesuai dengan banyaknya aplikasi yang mengacu kepada TCP/IP ya, yang dapat dijalankan tentunya di lapisan yang ini. Nah, kemudian setiap aplikasi pada umumnya itu menggunakan protokol TCP/IP. Ya, artinya menggunakan protokol TCP dan untuk interaksinya itu menggunakan IP. Sehingga keseluruhan keluarga protokol ini dinamakan sebagai protokol TCP/IP. Nah, kemudian untuk masalah model yang berkaitan dengan TCP/IP ini memiliki penanganan yang cukup tinggi ya. Nah, isu-isunya kan di dalam TCP/IP khususnya lapisan layer ini ya, atau lapisan aplikasi ini. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana data dikodekan, kemudian direpresentasikan, kemudian berkaitan dengan dialog, kontrol, ya itu semua adalah berkaitan dengan user, karena memang ini lapisan yang berhubungan langsung dengan user. Walaupun kita sebagai pengguna tidak dihadapkan kepada port-port ataupun yang berkaitan dengan aplikasi bagaimana itu bekerja, tapi kita sebagai user melihatnya interaksinya adalah dengan misalkan dengan web browser ya, dengan Google, dengan Mozilla dan yang lain-lain. Tetapi secara arsitektur bagaimana interaksinya kita tidak dihadapkan seperti itu secara langsung. Ya, karena kita harus dihadapinya dengan aplikasi. Nah, kemudian kita lihat ya berkaitan dengan lapisan aplikasi ini tadi disampaikan ada beberapa protokol yang ada di dalam lapisan ini, ada file transfer protokol, ada
MTP, kemudian ada telnet, ya, kemudian ada domain name system dan lain-lain. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang mungkin sisanya nanti Anda bisa memberikan tanggapan ya di dalam diskusi untuk menambahkan protokol-protokol yang tidak terbahas di dalam sesi ini. Nah, kemudian contoh atau item-item yang termasuk dalam masalah lapisan aplikasi ini adalah berkaitan dengan destination port. Ya, jadi saat entity penerima TCP menerima segmen TCP harus diketahui kepada siapa dan data tersebut dikirimkan. Jadi ada semacam identifier, ya, identifikasi data yang akan dikirim itu kepada siapa. Ini kaitannya dengan destination port. Ya, kemudian berkaitan dengan sequence number. Ya, nah, TCP ini memberikan nomor yang dikirim secara bertahap ke port tujuan. Ya, sehingga jika destination atau tujuan yang menerima tidak sesuai dengan urutannya, maka entity destination akan meminta untuk dikirim kembali. Ya, ini kaitan dengan sequence number. Ya. Kemudian item yang ketiga ya berkaitan dengan fungsi ya dari lapisan ini adalah di checksum. Ya. Jadi pada pengiriman segmen TCP ini diikutkan pula suatu kode yang disebut dengan segmen reminder. Ya, nah, reminder TCP ini yang diterima akan dikalkulasi dan dibandingkan, kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan kode yang datang, ya apakah sama atau tidak. Nah, jika terjadi misalkan ketidaksesuaian, berarti telah terjadi kesalahan transmisi. Itu bisa dilakukan recovery atau pengiriman ulang ya seperti yang tadi di dalam destination port ya. Oke, kemudian apa sih bedanya? Ya, kita akan membahas mengenai dua dua protokol lapisan yang digunakan ya, yaitu lapisan OSI dan lapisan TCP/IP. Nah, atau apa sih persamaan ya, perbedaan di dalam TCP dan OSI kaitannya dengan lapisan aplikasi ini. Tadi dikatakan bahwa perbedaan yang mendasar di antara dua protokol ini adalah masalah penempatan lapisan. Kalau di TCP itu hanya satu lapisan aplikasinya, sedangkan OSI layar aplikasi itu terpisah ya. Jadi ada tiga bagian tadi, ada aplikasi, presentasi, dan session. Ya. Ini dalam perbedaan antara TCP/IP dan OSI layar berkaitan dengan application layer. Ya. Nah, kemudian protokol-protokol aplikasi layer ini ya yang umum yang kita kenal tadi sudah disebutkan sebagian. Kita kenal ada telnet ya, ada file transfer protokol. Nah, sesuatu protokol yang berfungsi untuk tukar menukar file ya dalam suatu jaringan. Kemudian ada domain name system, ini mengindekripsikan ya, mengidentifikasikan selama eh, suatu komputer pada internet ya. Jadi berkaitan dengan alamat ya. Ini domain name system ini. Ya. Kemudian ada RIP atau Routing Information Protocol ya. Nah, di mana protokol ini memberikan jalur yang terbaik untuk routing ya, perutuhan di mana data ditransmisikan. Jadi ada HTTP yang kita kenal, yaitu ada Hypertext Transfer Protocol, ada juga yang HTTPS ya. Nah, bedanya ada HTTP dan HTTPS ya. OS itu dari secure ya, itu dari sisi keamanan lebih terjamin dibandingkan dengan protokol HTTP saja. Ya. Kemudian ada protokol Simple Network Management Protocol atau SNMP istilahnya. Nah, ini administrator service yang digunakan untuk mengirimkan pesan mengenai status jaringan. Kemudian ada telnet ya atau terminal interaktif untuk mengakses suatu remote ya pada internet. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol ya, sistem bersurat ya di internet. Ini beberapa protokol-protokol yang ada di jaringan atau di lapisan aplikasi di dalam TCP/IP.
Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita tahu bahwa lapisan aplikasi pada TCP/IP ini adalah model apa namanya, dalam dalam kaitan komunikasi ini sebagai apa namanya ya, eh, media yang mengkomunikasikan data ya, di mana komunikasi data itu mengkodekan data yang dikirim dan apa namanya, apa namanya, berkaitan dengan cara distribusiannya. Ya. Tadi sampaikan bahwa TCP application layer di TCP/IP ini salah satunya adalah mengkodekan, mengidentifikasi, kemudian dijamin bahwa data yang ditransmisikan harus sampai kepada tujuan, yaitu di application layer di TCP/IP. Nah, kemudian kalau secara aplikasi, ya, kalau kita lihat di dalam implementasinya, untuk lapisan aplikasi ini, ya, di lapisan aplikasi TCP/IP ini, nah, bahwa aplikasi itu harus mampu menggunakan jaringan setidaknya mencakup beberapa apa namanya, aplikasi yang sering kita gunakan, ya, di antaranya adalah web browser, ya, misalkan kita menggunakan Internet Explorer pakai Firefox, pakai Google Chrome yang sekarang, atau pakai Safari, atau pakai Opera dan lain-lain. Ya, banyak sekali ya web browser yang ada saat ini. Ya, kita tidak harus bahwa kita harus menggunakan salah satu, tapi yang umum mungkin yang sekarang itu banyak menggunakan Google Chrome atau Mozilla dan lain-lain yang lebih populer ya dibandingkan dengan nama-nama Safari atau Opera. Kemudian ada server web, file server, kemudian terminal server, online game, dan lain-lain. Ini aplikasi yang mampu menggunakan jaringan atau lapisan aplikasi di TCP/IP. Nah, kemudian fungsi utamanya apa? Nah, lapisan aplikasi ini fungsi utamanya itu adalah berkaitan dengan format data. Ya, bukan berarti data di format atau dihilangkan, bukan, tapi berkaitan dengan bagaimana data itu ditransmisikan, ya, berkaitan dengan format tag-nya, misalkan panjang filenya, bitnya, atau satu segmen itu berapa bit polanya dan lain-lain, itu berkaitan dengan format data ya. Kemudian mengkodekan berkaitan dengan standar, misalkan harus mengikuti standar ASCII ataupun standar yang lain yang sudah ditetapkan ya. Ini berkaitan dengan fungsi utama dari lapisan aplikasi di dalam TCP/IP. Kemudian juga sebagai penyaji data ya, menyajikan, ya, tadi merepresentasikan ya, itu fungsi dari lapisan aplikasi juga ya. Ya, tapi kaitannya dengan tadi apa, sebagai pengguna ya, walaupun kita sebagai user ini tidak dirumitkan dengan masalah-masalah bagaimana format data ditransmisikan atau bagaimana data dikodekan dan lain-lain. Kita sebagai user hanya melihat interaksinya itu dengan sistemnya, dengan aplikasi, sehingga apa yang dilakukannya kita tidak tahu. Termasuk DNS-nya pun kita mungkin tidak harus tahu di alamat berapa dan segala macam. Kita tahunya adalah interaksi secara aplikasi. Nah, kemudian kita lihat untuk yang pertama ya, file transfer protocol ini adalah protokol yang ada di dalam lapisan aplikasi. Nah, file transfer protokol ini adalah sebuah protokol internet ya yang memungkinkan melakukan transfer file antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Tidak mungkin bisa dilakukan transfer data atau pengiriman data file dari satu komputer ke yang lain kalau tidak ada protokol file transfer protokol ini ya. Nah, kemudian secara desainnya FTP ini atau file transfer protokol ini terdiri dari dua bagian. Ada yang disebut dengan FTP server dan ada FTP client. Nah, apa yang membedakan? Yaitu berkaitan dengan posisinya. Ada FTP server sebagai yang ada di server dan FTP client adalah di kita sebagai user ya. Ini yang digunakan untuk mengakses FTP server. Nah, sedangkan untuk FTP server ini menjalankan software dengan fungsi memberikan layanan
bukan menukar file yang selalu siap apabila kita sebagai user memintanya. Ini ada dua desainnya ya berkaitan dengan file transfer protokol. Ada file transfer protokol server, ada file transfer protokol client ya, yang ada di server dan ada di client. Nah kemudian FTP sebagai protokol ini menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Tentu ada beberapa kelebihan ya yang dimiliki oleh file transfer protokol ini. Nah, kelebihan itu diantaranya satu memiliki sistem keamanan enkripsi, yaitu ada jaringan yang digunakan. Jelas karena terjadi ada pertukaran data atau file, maka salah satu yang harus ditekankan di sini adalah sisi keamanannya, ya, sehingga ditunjang dengan sistem enkripsi yang bagus ya. Kemudian FT ini juga memiliki fungsi sebagai penyimpan, di mana data yang dikirim tidak akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik. Nah, kemudian meski menggunakan penggunaannya memerlukan verifikasi, ya, namun sudah ada software yang membantu melakukan beserta dengan melakukannya ya beserta dengan petunjuk verifikasi berkaitan dengan tambahan informasi, kemudian verifikasi menggunakan file transfer protokol ini hanya ada 2 langkah saja ya verifikasinya. Nah kemudian kelebihan yang lain dari file transfer protokol ini adalah mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer selama prosesnya ya yang sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi dari aktivitas transfer file tersebut. Nah, kemudian yang lainnya, file transfer protokol mampu melakukan backup data dan file, ya, termasuk di dalamnya adalah restore pada sebuah website. Ya. Kemudian transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. Nah, itu beberapa kelebihan dari protokol transfer protokol file transfer protokol. Ya. Nah, kemudian tentu saja di samping ada kelebihan, pasti setiap sistem itu ada kelemahannya. Termasuk dari file transfer protokol ini, ya ada kelemahannya. Ya, salah satu kelemahannya atau beberapa kelemahannya adalah sangat tergantung dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Jadi kalau tidak ada enkripsi, ya rentan juga ya berkaitan dengan sistem keamanannya, berkaitan dengan pencurian data atau modifikasi data atau istilahnya ada pihak-pihak ketiga yang mengambil atau membudayakan sumber daya data yang ditransmisikan tersebut ya. Kemudian kelemahannya adalah desain yang tidak begitu kuat ya sehingga bisa membahayakan administrator ya karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi sehingga tadi disampaikan bahwa penekanan enkripsi ini sangat ditekankan ya makanya dikatakan tadi sangat tergantung gitu ya. Karena memang dari sisi desainnya memang tidak begitu kuat ya untuk file transfer protokol ini. Nah kemudian kesalahan dalam menyampaikan informasi sering juga terjadi sehingga ini mengakibatkan kesulitan bagi seorang administrator untuk memahami informasi yang diterima. Nah, ini beberapa berkaitan dengan kelemahan dari file transfer protokol. Nah, kemudian berkaitan dengan cara kerja memang bisa dikatakan cukup rumit ya bagaimana file transfer protokol ini bekerja. Tapi kita bisa mengambil satu sampel yang berkaitan dengan transfer protokol di mana sistem keamanan jelas tadi ada sistem password ya dan username itu yang menjadi kunci di dalam file transfer protokol ya sehingga ini membuat file transfer protokol bisa secara leluasa atau memindahkan atau menyalin, membuat dan menghapus data secara aman ya walaupun hanya dengan password dan username itu loh yang jadikan patokan bagi file transfer protokol untuk melakukan transaksi file transfer ya. Nah kemudian berikutnya ya setelah file transfer ada domain name server atau domain name system ya kita kenalnya.
Tujuan DNS itu apa? Ya, jadi kalau kita lihat, kalau kita buka misalkan di Windows atau di sistem operasi itu, nah kita bisa melihat apa namanya DNS-nya ya. Nah, inti dari DNS itu kan adalah penamaan. Ya, jadi kenapa harus diberi nama gitu ya? Jadi pertimbangannya begini, bahwa manusia itu kadang-kadang merasa sulit untuk mengingat angka dibandingkan nama gitu. Jadi nama itu lebih mudah diingat atau mudah dihafal dibandingkan kita mengingat angka-angka. Gitu. Nah kalau prakteknya, kalau dalam DNS itu kan angka-angka gitu, angka-angka atau alamat-alamat, untuk alamat apa komputer berkaitan dengan alamat servernya dan segala macam itu kan lebih lebih susah artinya mengingatnya. Tapi kalau dengan nama itu lebih memudahkan. Nah, ini pertimbangan tujuan penamaan dari domain name system ya. Nah, alamat ini untuk apa? Ya, digunakan untuk menemukan objek. Jadi kan DNS itu kan berkaitan dengan objek-objek yang diberi nama gitu ya. Nah, objek-objek itu kan bisa komputer kita, komputer yang lain, jaringan itu kan objek. Nah, ini yang diberi nama oleh DNS. Kemudian untuk mendapatkan alamat atau objek lain menggunakan nama itu lebih memudahkan ya, dibandingkan tadi ya angka-angka itu sulit untuk diingat ya. Kemudian DNS juga menyediakan pemetaan dari nama ke sumber daya. Kemudian pencarian DNS dapat dilakukan oleh perangkat apapun ya, artinya portabilitasnya cukup tinggi ya. Ini adalah tujuan penamaan daripada domain name system ya. Nah, kemudian DNS ini adalah sistem penamaan hierarki ya dan desentralisasi untuk komputer, untuk layanan atau sumber daya yang lain yang terhubung ke internet atau jaringan pribadi. Ya. Kemudian di dalam DNS ini tidak ada batasan ukuran database. Ya. Artinya bukan berarti tidak ada batasan, tapi kemampuan untuk mengelola database di server itu lebih besar. Ya. Bisa mencapai satu server ini terdiri dari 20 juta nama untuk penamaan ya di dalam satu server. Nanti kalau misalkan ada 3 server ya bisa berapa puluh juta ya minimal 60 juta yang bisa disimpan di dalam database-nya. Itu normalnya ya. Nah, kemudian tidak ada batasan untuk jumlah query juga ya sampai 24.000 query per detik ya, ditangani oleh DNS secara mudah gitu. Ini per detik 24.000 per detik ya. Nah, dengan menyediakan layanan direktori terdistribusi di seluruh dunia, maka DNS ini menjadi komponen yang paling yang penting ya dan dari fungsi internet sejak mulai internet berkembang kira tahun 1985-an ya. Nah, kemudian sistem DNS ini juga bisa dikatakan ya istilahnya sebagai buku telepon untuk internet ya. Jadi buku telepon gitu. Internet itu kan penamaan tadi kalau dalam kalau kita mencari apa nomor telepon dan sebagainya kita buka buku telepon. Nah, ini sama. Tapi kalau kita analogikan gitu. Jadi DNS itu seperti buku telepon ya, dalam apa internet ya. Nah, kemudian apa dengan cara menerjemahkan nama hostnya, kemudian komputer yang ramah manusia ke alamat IP ya, kemudian misalkan nama domainnya uh, wexample.com gitu terjemahkan ke alamat angkanya 93.2124.2160.34 dan seterusnya itu untuk IP versi 4 dan 2606 2800 kemudian 220124 dan seterusnya itu untuk IP versi yang 6. Nah, kemudian salah satu kelebihan dari DNS itu DNS bisa diperbaharui ya atau bisa diperbaiki secara cepat dan transparan. Nah, memungkinkan lokasi layanan di jaringan berubah tanpa mempengaruhi pengguna ya. Ini salah satu apa kelebihan ya daripada domain name system ini ya. Kemudian berkaitan dengan komponennya, pengelola DNS itu terdiri dari 3 bagian. Ada yang disebut dengan DNS resolver, ada recursive DNS server, ada juga
autoritatif DNS server. Masing DNS DNS server ini adalah sebuah program klien yang berjalan di komputer pengguna yang membuat permintaan DNS dari program aplikasi. Kemudian rekursif DNS server ini adalah yang melakukan pencarian melalui DNS sebagai tanggapan permintaan dari resolver. Kemudian autoritatif ya ini yang memberikan jawaban terhadap permintaan dari rekursor ya. Jadi ini tiga komponen utama berkaitan dengan pengolahan sistem domain name domain name sistemnya. Nah, kemudian kelebihan lain ya, mungkin kita juga bisa melihat bahwa DNS ini bisa levelnya itu bisa bertingkat ya. Jadi bisa berlevel-level gitu. Ya, jadi level tertinggi sama dengan level yang terendah. Dan perlu diingat bahwa kemampuan DNS ini bisa menampung atau bisa membagi ya level sampai ke 127 level. Ya, dengan masing-masing level itu terbentuk dengan 63 karakter. Ini luar biasa sekali ya. Jadi contohnya gini, kalau kita punya contohnya kalau di kampus kita itu kan domain utamanya itu kan bpkarawang.ac.id. Nah, kemudian kan dibagi itu levelnya ada eptik.ubpkarawang.ic. Ada juga misalkan psikologi.ubpkarawang.ic.id. Ada ekonomi.ubpkarawang.ic.id dan seterusnya gitu ya. Itu adalah pembagian levelnya. Dan ini untuk DNS ini bisa sampai 127 level. Ya, dengan masing-masing level itu terbentuk sampai dengan 63 karakter itunya hurufnya gitu ya. Nah, berarti sekarang ya DNS ini menjadi salah satu protokol yang masih populer ya digunakan ya karena memang kemampuan bisa mengumpulkan sampai 127 level nama ya domain ya, dengan karakter panjangnya sampai 63 karakter. Nah, kemudian fungsi dari domain name system ini adalah satu mengidentifikasi komputer sebagai titik dalam suatu jaringan, kemudian membuat komputer lebih mudah dalam mengidentifikasi alamat website, kemudian juga menghafalkan alamat IP dari setiap situs web, mendata setiap server surat atau mail server yang menerima email pada tiap domain, melakukan pencarian pada data kasih dan seterusnya. Ini fungsi daripada domain name system ya. Kemudian yang berikutnya adalah protokol dari RIP atau Routing Information Protocol. Pada intinya adalah protokol ini yang melakukan pengaturan routing ya, pengaturan secara dinamis yang digunakan jaringan LAN ataupun WAN ya, sehingga masalah rute itu jadi lebih optimal ya karena diatur oleh protokol ini. Ini fungsi utamanya ya daripada routing information protocol. Kemudian untuk versinya routing information protocol ini ada tiga versi. Yang pertama ada RIP versi ke-1, versi kedua dan RIP NG. Ya, nah, NG ini istilahnya new generation ya, jadi RIP new generation yang ketiga ya. Nah, dimana untuk RIP versi ke-1 ini adalah merupakan spesifikasi asli dari protokol NIP yang didefinisikan dalam RFC 1058, kemudian menggunakan routing update routing periodik ya, tidak membawa informasi subnet, kurang dukungan untuk variabel line subnet mask. Kemudian kelebihannya, keterbatasannya ini tidak memungkinkan untuk memiliki subnet yang berukuran berbeda dalam kelas jaringan yang sama. Nah, ini untuk RIP versi pertama. Dia untuk RIP versi yang kedua ini karena kekurangan dari pasti ya, ini makanya dimodifikasi di RIP kedua ini. Nah, di mana
RIP versi kedua ini dikembangkan pada tahun 1993 dan standar terakhir pada tahun 1998. Ini termasuk kemampuan untuk membawa informasi subnet. Kalau tadi kan tidak mensupport ya, tidak mendukung subnet untuk RIP pertama ini, RIP versi pertama. Kemudian di RIP versi kedua ini ada kemampuan untuk support atau membawa informasi tentang subnet, sehingga mendukung terhadap class list ya, interdomain routing. Kemudian apa namanya, yang ketiga tadi ada RIP New Generation ya, generasi atau RIP Next Generation ya, generasi berikutnya ya, yang didefinisikan dalam RFC 2080 adalah perluasan daripada RIP 2 ya. Nah, ini mendukung Internet Protokol versi ke-6. Kemudian perbedaan utama antara RIP kedua dengan RIP Next Generation ini adalah masalah dukungan ya. Kalau RIP 2 itu ke IUP versi 4, tapi untuk RIP New Next Generation ini sudah support ke IUP versi 6. Kemudian RIP 2 mendukung autentifikasi RIP versi ke-1, sedangkan RIP Next Generation tidak gitu ya. Jadi dia tersendiri karena IP versi 6 router itu ya. Pada saat itu seharusnya menggunakan IP security ya untuk autentikasi. Nah, kemudian di versi kedua memungkinkan pemberian beragam tag untuk role, dengan RIP Next Generation tidak. Ya. Kemudian di versi kedua itu mengencode hop ya berikutnya atau next hop ke setiap entry root, sedangkan untuk RIP Next Generation membutuhkan penyandian atau membutuhkan encoding ya tertentu dari hop berikutnya untuk satu set entry root ya. Ini beberapa perbedaan antara RIP versi kedua dengan RIP Next Generation. Kemudian yang berikutnya itu adalah protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP ya. Nah, HTTP ini adalah protokol aplikasi ya untuk sistem informasi hipermedia yang didistribusikan, kemudian kolaboratif dan kolaboratif ya. Nah, kemudian HTTP ini adalah dasar komunikasi data untuk World Wide Web, ya, di mana dokumen hypertext menyatakan hyperlink ke sumber daya lain yang dapat dengan mudah diakses pengguna. Kita bisa menggunakan di website ya dengan multi page ya, multi halaman dengan adanya kemampuan hypertext ini yang dihubungkan atau dilingkan atau satu halaman dengan halaman yang lainnya. Nah, itu salah satunya karena adanya protokol hypertext transfer protokol. Kemudian HTTP ini adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Ya. Kemudian pengembangan HTTP diprakarsai oleh tim BENES, ya, kemudian HTTP ini berfungsi sebagai protokol permintaan atau request response ya, dalam model komputasi client server. Kemudian versi HTTP dokumentasi pertama adalah HTTP versi 09 tahun 1991, kemudian memimpin kelompok kerja HTTP ini juga pada tahun 1995 dan ingin memperluas ya protokol dengan operasi yang diperpanjang, kemudian melakukan diagnosasi yang lebih luas, data informasi yang lebih kaya diikat dengan protokol keamanan yang jadi lebih efisien ya dibandingkan versi yang sebelumnya. Nah, ini dikembangkan pada tahun 1996. Secara resmi memperkenalkan dan mengakui HTTP versi 1.0. Nah, ini beberapa hal-hal yang direvisi ya berkaitan dengan HTTP sebelumnya ya. Jadi ini
dikatakan adalah revisi 216 yang sudah usang itu dibuang ya. Kemudian diterbitkan HLPP 2 ya dengan dengan menggunakan sebagai RFC 7540 yang dirilis pada bulan Mei tahun 2015. Ini yang terbaru dari Hypertext Access Protocol ya. Oke, itu tadi beberapa protokol yang ada di lapisan aplikasi di TCP/IP. Saya singgung sedikit ya, walaupun tidak detail ya tentunya, tapi yang utamanya sudah disampaikan berkaitan dengan masing-masing protokol. Ada 3 protokol lagi yang belum disampaikan, nanti Anda memberikan tanggapan di diskusi ya. Silakan Anda jelaskan apa itu protokol SNMP, apa itu Telnet, apa itu SMTP, bagaimana cara kerjanya, itu Anda tambahkan di forum diskusi. Dan ini menjadi tambahan materi buat kita. Ya, jadi Anda juga mencarinya datanya yang kalau bisa yang lengkap juga, supaya menambahkan materi yang kita sampaikan ya di baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Kalau kita akan lagi di sesi berikutnya ya, kita selalu diberi kesehatan sekali lagi ya. Tetap jaga protokol kesehatannya, jangan lupa ya, supaya insya Allah kita terhindar dari wabah COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.